Shalom, salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan bersama tentang kehidupan yang meneladani Tuhan Yesus yang rendah hati. Firman Tuhan berkata, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Demikian kata Paulus di dalam surat Filipi yang menjelaskan bagaimana Kristus yang telah merendahkan dirinya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, tapi dia datang ke dalam dunia dan diri manusia. Dia merendahkan dirinya sampai rela mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam bagian lain Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di dalam kehidupan manusia, begitu banyak orang tidak suka akan sikap ini, yaitu sikap angkuh atau menyombongkan diri, saudara. Orang tidak suka akan sikap ini. Orang, saudara, melihat orang yang angkuh merasa lebih hebat, dia tidak suka. Padahal saudara sekalian, sebenarnya seringkali kita juga bersikap demikian di dalam kehidupan kita. Kita merasa kita lebih dari yang lain. Kita mungkin lebih berkuasa, kita lebih kaya, lebih ganteng secara postur tubuh, kita lebih punya talenta, kita lebih punya kepintaran dan lain sebagainya. Kita merasa lebih. Saudara, kita tidak sadar bahwa sikap ini sebenarnya hal yang tidak disuka oleh Tuhan. Amsal firman Tuhan dalam 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, dua sisi yang berbeda. Allah menentang orang yang congkak, tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia memberikan contoh, teladan kerendahan hati yang luar biasa. Mulai dia lahirnya, bagaimana dia lahir di tempat yang sangat hina, di palungan, di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia adalah guru, dia adalah Tuhan, tapi dia rela membasuh kaki muridnya. Saudara, itu satu hal betapa Tuhan memberikan teladan kerendahan hatinya yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, seyogianya kita sebagai umat Allah, umat tebusannya, kita boleh mempunyai meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita harus menyadari diri kita sebagai orang berdosa. Kita tidak layak di hadapan Allah. Hanya oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua anugerah Tuhan. Jikalau kita bisa ini dan itu, kita bisa melakukan pelayanan, kita bisa bekerja, kita bisa mempunyai tubuh yang sehat, kita diberkati di dalam segala kelimpahan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita sadar akan hal ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita semakin lebih rendah hati. Senantiasa mengucap syukur, menyadari siapakah saya ini. Paulus berkata, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Paulus sadar betul bahwa hidupnya semata-mata karena anugerah Tuhan. Biarlah kita juga bersikap demikian. Dan hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita kembalikan semuanya, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus
yang memberikan segala sesuatu adalah dari Dia, bagi Dia, hanya untuk Dia. Semua yang kita miliki adalah barang kepercayaan. Semua yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Satu hari Tuhan akan melihat, mengevaluasi apa yang dipercayakan kepada kita. Biarlah kita dengan kerendahan hati, dengan mensyukuri apa yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan, kehidupan pribadi Tuhan Yesus yang rendah hati. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu di tengah situasi seperti ini. Kami tetap menyatakan kehidupan yang rendah hati, sehingga Engkau berkenan akan hidup kami, akan pelayanan kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka. Jaga lindungi mereka dari pencobaan, sakit, penyakit, apapun juga. Kuasa Tuhan Yesus menolong mereka. Yang lemah, yang sakit, kiranya darah Yesus pulihkan, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam kehidupan sehari, usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.